Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fahri dengan NIM 0702 1281 924161. Halo sahabat sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan antara gender dan kemiskinan. Sahabat sosiologi, sebelum kita mengetahui keterkaitan antara gender dan kemiskinan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu gender dan apa itu kemiskinan. Baik sahabat sosiologi, sekarang kita masuk dalam pengertian apa sih gender. Gender, menurut Raharjo, adalah identifikasi untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh budaya, termasuk di dalamnya peran dan kewajiban untuk laki-laki dan perempuan, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, undang-undang, kebijakan, program, dan lainnya sering memperkuat konstruksi budaya ini. Peran gender adalah berkaitan dengan tugas, kegiatan pekerjaan yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat. Baiklah sahabat sosiologi, tadi kita telah mengetahui apa itu gender. Sekarang kita harus mengetahui apa itu kemiskinan. Kemiskinan telah banyak didefinisikan oleh lembaga-lembaga yang selama ini mempunyai perhatian khusus. Salah satunya ialah BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi kebutuhan ekonomi, kebutuhan konsumsi, dan kebutuhan non-konsumsi. Dalam ukuran BPS, seorang dianggap miskin apabila ia tidak mampu mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilokalori per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selanjutnya, untuk memahami keterkaitan antara gender dan kemiskinan, pada dewasa ini, kemiskinan bukan semata-mata disebabkan secara internal orang miskin sendiri, tetapi juga faktor-faktor lain yang bersama-sama menciptakan struktur yang tidak adil. Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa dipahami secara spesifik terhadap kondisi-kondisi yang melingkupi orang miskin, tetapi secara menyeluruh seperti struktur sosial, pendidikan, dan kebijakan yang berkembang di masyarakat. Dalam kaitannya ini, setiap sisi kehidupan masyarakat berpotensi menciptakan relasi sosial yang tidak adil dan berkontribusi bagi proses permiskinan. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi sifat multidimensi dan lintas sektoral. Baik sahabat sosiologi, selanjutnya ada 3 dimensi untuk kita memahami keterkaitan antara gender dan kemiskinan. Yang pertama ada dimensi ekonomi atau material. Kemiskinan dalam dimensi ini menjelma dalam kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dengan rupiah, walaupun harganya berubah-ubah. Dimensi ekonomi cukup dominan mempengaruhi pandangan umum tentang kemiskinan karena sifatnya yang objektif, terukur, dan verbal. Namun demikian, perbedaan pandangan muncul dalam merumuskan akar-akar kemiskinan. Salah satu kelompok memandang bahwa kemiskinan ekonomi bersifat absolut karena latar belakang dari seorang miskin itu sendiri. Sementara yang lain berpendapat lebih disebabkan karena struktur ekonomi yang berlangsung mencerminkan ketidakadilan. Yang kedua, ada dimensi sosial budaya. Lapisan sosial yang secara ekonomis diidentifikasi miskin akan membentuk lingkaran kebudayaan unik baru yang disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini muncul sebagai style yang memungkinkan bagi kelompok miskin menemukan cara tertentu untuk bertahan hidup. Budaya termiskinan terrepresentasikan melalui nilai-nilai seperti apolitis, fatalistik, dan lain sebagainya. Nilai-nilai representatif ini akan terus berkembang menjadi basis cara produksi yang standar bagi kelompok miskin dalam memberi jaminan sosial dan keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, dimensi struktur atau politik. Kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki sarana, akses, dan kapasitas politik yang berimbang. Beberapa yang menjadi sebab ketimpangan struktural
adalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bahasa lain, kemiskinan terdesain secara sengaja melalui penciptaan struktur-struktur politik yang tidak memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang sama. Dimensi ini menjadi ironi tersendiri bagi negara yang mestinya mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Baiklah sahabat sosiologi, masing-masing dimensi kemiskinan di atas menimbulkan dampak sosial yang memiliki tingkat dan derajat yang berbeda. Dalam realitas, kelompok utama yang paling berat menanggung beban dari dampak kemiskinan adalah perempuan. Kemiskinan menjadi beban tambahan kelompok perempuan yang sebelumnya telah termarginalkan dalam proses dan struktur sosial yang tidak adil. Persoalan konsumsi, misalnya, perempuan miskin memiliki beban lebih tinggi dibanding kelompok laki-laki untuk menjamin ketersediaan makanan bagi anggota-anggota keluarganya pada saat ketersediaan materi atau disebut juga uang itu lagi tidak ada. Begitu halnya persoalan-persoalan kemiskinan lain yang mendesak kelompok perempuan berdiri pada garis paling belakang. Konteks dampak sosial inilah yang sebenarnya dari perspektif gender untuk disandarkan. Konstruksi kemiskinan yang lebih mendasarkan pada kelompok tertentu memunculkan persoalan baru dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini karena konstruksi kemiskinan semakin menempatkan keduanya dalam posisi yang berbeda. Sesuatu yang sebenarnya sedang diurai untuk mewujudkan keadilan substansif baik laki-laki maupun perempuan yang selama ini menjadi korban dalam ketidakadilan berbasis gender. Baik sahabat sosiologi, yang selanjutnya ialah penanggulangan kemiskinan. Perspektif gender yang lebih menyandarkan pada ketidakadilan beban dampak sosial kemiskinan meniscayakan penanggulangannya tidak hanya berorientasi pada upaya mereduksi, tetapi mengubah konstruksi sosial. Beban yang berbeda dalam menanggung dampak kemiskinan secara tidak langsung menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang ataupun kelompok dalam memenuhi hak-hak dasar secara layak. Penanggulangan kemiskinan sejatinya adalah proses mengubah dari kondisi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar ke arah pengembangan kehidupan yang lebih baik atau yang lebih bermartabat. Penanggulangan kemiskinan pertama kali diarahkan untuk mengurai substansi dari akar kemiskinan, baik yang berdimensi material ekonomi, sosial budaya, maupun struktur politik. Masing-masing dimensi memiliki karakteristik hambatan yang spesifik yang mesti diperlakukan berbeda. Namun demikian, bukan berarti penanggulangan kemiskinan bersifat satu dimensi atau parsial, tetapi menyeluruh dalam pengertian saling terkaitan. Dimensi material ekonomi tidak akan bisa tuntas apabila hambatan-hambatan yang bersifat sosial budaya tidak ditangani. Sebagai contoh, hambatan kemiskinan material ekonomi yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi hambatan itu, intervensi yang dilakukan adalah pemberian fasilitas modal. Pada saat bersamaan, hambatan kemiskinan dimensi sosial budaya dalam bentuk sikap-sikap fatalistik tidak tersentuh. Akibatnya, intervensi fasilitasi permodalan yang murni material ekonomi tidak bisa memenuhi harapan bagi kelompok miskin untuk membantu mengubah ke arah kehidupan yang lebih baik. Model seperti ini bisa dilihat dari program-program yang didesain sebagai penanggulangan kemiskinan, seperti contohnya bantuan langsung tunai (BLT) yang terbukti gagal mengubah kondisi dasar kelompok miskin. Fokus kedua penanggulangan kemiskinan adalah mengubah konstruksi sosial yang lebih mempresentasikan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Sumber kemunculan hambatan masing-masing dimensi kemiskinan yang berakibat lebih tingginya beban dampak pada perempuan terletak pada budaya patriarki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat. Budaya patriarki ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara yang menjadi pembenar terhadap sistem distribusi kewenangan.
sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan, dan sistem distribusi sumber daya yang bias gender. Budaya patriarki semakin mengakar setelah negara memberikan kontribusinya berupa legitimasi. Hal ini berakibat pada melemahnya posisi tawar dan suara perempuan terhadap proses-proses formal pengambilan keputusan atau kebijakan. Gender yang terkonstruksi berbasis budaya patriarki inilah yang menjadi sasaran utama perubahan melalui program-program penanggulangan kemiskinan, program keluarga berencana, contohnya. Sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan, tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang berdimensi terhadap material ekonomi, tetapi juga diarahkan sebagai media untuk mengubah konstruksi pengendalian kelahiran yang selama ini lebih dibebankan kepada perempuan. Pengendalian kelahiran baik dari sisi pengetahuan atau kesehatan reproduksi maupun secara teknis seperti usia atau alat kontrasepsi dan sebagainya menjadi tanggung jawab bersama secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Situasi seperti ini masih jarang terlihat dalam praktik kegiatan pada kenyataannya, yang dapat dipastikan semua partisipasinya pada sampai saat ini hanyalah terfokuskan pada perempuan. Sahabat sosiologi, kesimpulan keterkaitan antara gender dan kemiskinan ialah pemahaman kemiskinan ini adalah akar masalah yang bersumber dari dimensi sosial budaya yang berupa konstruksi gender yang tidak adil. Budaya patriarki yang mendefinisikan relasi sosial sebagai superior dan subordinat telah mengalami proses internalisasi dan menjadi bagian dari representasi ideologi, diyakini menjawab penyebab utamanya. Pembedaan gender menjadi hal yang dianggap lumrah dan menjadi bagian kultur, yang eksistensinya terformulasi dalam aktivitas harian masyarakat. Kondisi ini semakin krusial dengan keterlibatan negara berkontribusi dan melegitimasi konstruksi sosial melalui program-program pembangunan dan paradigma yang bias gender. Untuk itu, perlu adanya penyadaran kritis bahwa keadilan berbasis pembedaan gender adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang tidak hanya mengancam keberadaan kelompok yang dirugikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, tetapi juga bagi kemanusiaan secara umum. Dalam konteks kemiskinan, penyadaran gender ini dimulai dengan melakukan eksplorasi dan analisis terhadap kelompok yang menanggung beban dampak sosial kemiskinan paling besar. Hasil eksplorasi dan analisis dampak sosial inilah yang menjadi sebagai mainstreaming gender untuk penanggulangan kemiskinan agar program-program yang diselenggarakan tidak menjadi faktor baru dalam marginalisasi kelompok masyarakat. Gender menjadi isu yang memperkaya mainstreaming lainnya, yang terlebih dahulu telah menjadi landasan paradigmatis pembangunan nasional. Hal ini penting karena gender layaknya kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan yang menjadi sumber ketidakadilan. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait keterkaitan antara gender dan kemiskinan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Selebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.